Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anmari. Dan kali ini saya akan membahas ber-YouTube menggunakan logika. Baik, YouTube menanggapi berbagai komentar kalau channel baru, apalagi channel yang sudah jalan tapi trafficnya tidak naik atau sangat lamban. Sekarang, kamu coba tengok dulu, di dalam channelmu itu, kamu sudah menentukan pangsa pasar. Kamu sudah konsisten, atau memang jenis kontenmu itu banyak dicari orang. Jadi begini, teman-teman. Kalau kamu sedang bermulai ber-YouTube, kamu harus menentukan pangsa pasar. Kira-kira, siapa yang bakalan nonton video kamu setelah kamu buat kontennya? Atau kamu itu sudah mempunyai bahan atau sebuah konsep, tapi kamu itu tahu siapa yang bakalan nonton videomu. Mungkin kamu pernah merasa jengkel nggak? Atau merasa sangat marah gitu loh, ketika melihat konten yang tidak mutu untuk kita, konten yang tidak ada faedahnya untuk kita, tapi viewernya sampai jutaan. Dancok rawi. Jadi gini guys, sebenarnya kamu tidak bisa menyalahkan seperti itu dengan konten-konten yang jenis seperti itu. Karena apa? Dia itu smart. Smartnya apa? Dia itu mengupload sebuah konten tapi sudah menentukan pangsa pasar. Kalau saya upload atau konsep seperti ini, siapa yang bakalan nonton? Contohnya, itu tentang konten Spider-Man atau anak-anak atau yang lain sebagainya. Itu loh, mainan yang dicelupkan ke dalam sungai kemudian dijaring, dikasih judul nolongin pahlawan Ultraman atau Spider-Man dan lain sebagainya, yang nonton banyak. Padahal bagi kita sendiri itu adalah konten konyol. Nah, di sisi lain kamu juga harus tahu, membuat sebuah konten kita juga harus menentukan pangsa pasarnya. Jadi siapa nih yang bakalan nonton channel kita setelah kita upload? Kalau saya nih membuat konten ini, pangsa pasarnya adalah YouTuber pemula atau orang yang pengen terjun di dunia YouTube tapi pengetahuannya masih sedikit. Jadi kalau kamu upload di sebuah YouTube itu, sebelum kamu membuat channel juga, itu harus bener-bener mengkonsepkan. Kalau saya membuat konten A, yang bakalan nonton siapa? Kalau saya membuat konten B, yang bakalan nonton siapa? C, D, E, dan lain sebagainya. Karena apa? YouTube itu ada dua versi, personal branding dan juga global branding. Personal branding itu adalah mengartiskan diri kita supaya dikenal orang. Jadi kalau kita ini sudah jadi yang personal branding, kamu mau upload apapun, itu gak masalah. Karena apa? Mereka mengikuti bukan karena channelmu, tapi karena suka dengan kamu. Public figure, ya kan? Ngartis. Jadi kalau artis tuh mau posting apa aja, ya pasti banyak yang nonton. Karena apa? Personal brandingnya sudah jadi. Dan yang kedua adalah global. Global itu pangsa pasarnya lebih luas untuk siapa aja, tapi juga masih terbagi menjadi beberapa lini. Jadi untuk orang yang suka dengan motor pasti akan ngasih dengan motor. Orang suka dengan channel masak berarti dia menentukan pangsanya adalah seseorang ibu-ibu atau semuanya lah yang pengen belajar masak dan lain sebagainya. Jadi dari awal kamu tata dulu, kira-kira kalau saya membuat konten ini, siapa yang bakalan nonton? Sehingga setelah kamu upload beberapa bulan, itu bakalan naik. Karena apa? Kamu sudah menentukan pangsa pasarnya. Entah untuk anak-anak, untuk remaja, untuk laki-laki, atau untuk perempuan, dan lain sebagainya. Kalau nanti ya, kamu konsepkan untuk laki-laki, kalau di traffic itu ada yang nonton perempuan, ya itu bonus. Mungkin kamu membuat konten yang namanya tips dan trik untuk kejantanan pria dan lain sebagainya. Pasti ada wanita yang nonton, tapi kan retensi atau persentasenya lebih sedikit daripada laki-laki yang nonton, ya kan? Pertama, kamu harus menentukan pangsa pasar. Nah, yang kedua adalah konsisten, guys. Jadi kita pikir secara logika, YouTube itu adalah bosmu. Dan ketika kamu sering masuk, kamu sering upload, sering berinteraksi, maka kamu akan mendapat apresiasi dari YouTube. Berupa rekomendasi YouTube, berupa nanti kita disodor-sodorkan ke orang lain, atau memang YouTube itu mempermudah dalam pencarian kontenmu. Tapi kalau kamu jarang masuk,
ya kan? Jarang terlihat. Apakah kamu bakalan diapresiasi oleh YouTube? Kan enggak. Logikanya gitu kalau konsisten. Jadi ketika kita sering masuk, sering upload, sering apa dan lain sebagainya, YouTube itu juga tidak diam saja, bos. Ada yang tanya lagi, tapi punya saya itu sudah lebih dari 3 bulan dan 4 bulan dan nggak naik-naik. Pertama, kamu lihat dulu jenis kontenmu itu kayak apa. Meskipun kamu sering upload, maaf, yang terjun di dunia YouTube itu jutaan. Dan yang upload lebih dari yang kamu upload itu juga jutaan. Yang lebih bagus dari kontenmu sebagai YouTuber pemula juga jutaan. Jadi apa? Sabar. Semuanya itu pasti ada momentum ketika channelmu naik. Tapi kan juga kita harus melakukan sebuah terobosan dan evaluasi ketika ada sesuatu yang harus kita garap ketika itu. Mungkin ada yang lagi viral tapi kok masih menyangkut kontenmu. Ketika pembicaraannya atau konteksnya itu masih hangat dan itu juga bisa kamu giring di kontenmu, itu yang kamu pakai untuk memanjat. Jadi kontenmu bakalan dikenal orang dari jutaan orang yang upload. Kemudian kamu mendapatkan traffic. Disitulah kamu bakalan mulai merasakan, oh ternyata seperti ini cara kerja YouTube. Saya berbicara seperti ini bakalan beda dengan tutorial yang lain. Bahasanya itu terlalu konkret di masalah YouTube, entah itu algoritma, entah itu apa, rekomendasi, retensi, dan lain sebagainya. Ini kita coba membicarakan dengan logika dan pikiran kita. Intinya bos, kalau sering masuk ya kita dapat apresiasi, gaji banyak. Tapi kalau kita jarang masuk ya bakalan banyak alfanya, apalagi gajinya. Nggak mungkin kamu jarang masuk gajinya malah tambah. Ayo. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman YouTuber pemula. Coba kita benahi konten kita yang sudah ada, ataupun buat YouTuber pemula yang baru mau masuk ke dunia YouTube. Kalau yang sudah mengupload, coba kita tata ulang channel kita. Kita konsepkan ulang channel kita, kira-kira mau bahas tentang apa, dan pangsa pasarnya siapa. Jika kita itu sudah menentukan pangsa pasar, ataupun kita itu sudah terkonsep matang, pasti kok penontonnya tuh ada. Karena apa? Kita dari awal sudah membidik. Kira-kira saya membuat konten ini, siapa yang bakalan lihat? Dan yang kedua adalah konsisten. Ketika kamu sudah mempunyai tema, sudah mempunyai pangsa pasar, yang harus kamu lakukan adalah konsisten. Ya, jadi buat teman-teman tetap berusaha terus, tetap mencari bagaimana nasib konten kita ke depan. Karena tidak memungkiri, kita juga terjun dunia YouTube itu untuk mencari penghasilan. Syukur-syukur bisa melebihi dari pekerjaan kita sekarang. Sehingga kedepannya kita bisa konsen penuh di dunia YouTube ketika kita sudah mempunyai penghasilan. Begitu, terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Ingat ya, pokoknya jangan pernah menyerah, harus pantang menyerah, tetap semangat untuk berkarya. Kamu loh, masih panjang nih. Kita harus gas terus sampai mantap, ya kan? Sampai channel kita benar-benar mantap. Begitu ya, saya Anwar pamit, terima kasih. Wassalamualaikum.